Oke, selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Masih bersama saya, Ari Hanggara. Nah, jangan lemah semangat untuk belajar, terus tetap semangat. Kita akan terus belajar supaya masa depan kita semakin cerah. Untuk kali ini, kita akan membahas materi baru tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi tonton terus sampai selesai video pembelajaran ini. Jangan ada yang dilewatkan supaya pemahaman kalian tidak terputus. Jadi tonton sampai selesai. Oke. Yang bagian pertama, yang A, yaitu perkalian bilangan bulat. Masih ingatkah kalian tentang operasi penjumlahan? Pernahkah kalian melihat resep obat dari dokter? Nah, apakah ada hubungan antara penjumlahan dan perkalian? Nah, perhatikan. Kalian pasti pernah melihat ini, ya. 3 kali sehari atau 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Artinya, untuk resep obat ini adalah kita meminum obat dengan 1 butir 1 hari dalam hitungan harian. Nah, kalau 3 kali sehari berarti kita minum 3 butir dalam 1 hari, dimana dengan rentan waktu pagi, siang, dan malam. Nah, jadi ada keterkaitan antara penjumlahan dan perkalian pada operasi bilangan bulat. Nah, silahkan dilihat seperti yang ada pada contoh begitu. Nah, sama seperti pada penjumlahan, operasi perkalian juga memiliki sifat. Nah, maka yang bagian pertama, sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang A, itu adalah sifat komutatif. Nah, untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikali B sama dengan B dikali C. Jika posisinya ditukar, hasilnya akan tetap sama. Bisa perhatikan dengan baik, ada di bagian penjelasan pembuktian. Nah, selanjutnya yang B itu adalah sifat asosiatif. Nah, untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku dalam kurung A dikali B dikali C, hasilnya akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, di pembuktian sudah diterangkan dengan jelas untuk hasil dari sifat tersebut. Setelah sifat asosiatif, nah bagian yang C ada yang namanya unsur identitas. Jika pada penjumlahan yang menjadi unsur identitas adalah bilangan 0, nah maka pada perkalian yang menjadi unsur identitas adalah bilangan 1. Sehingga untuk setiap bilangan bulat A berlaku 1 dikali A sama dengan A dikali 1, itu hasilnya sama dengan A. Artinya, apapun bilangannya jika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Begitu. Nah, yang selanjutnya ada sifat distributif. Nah, untuk sifat distributif terbagi menjadi 2. Ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan ada sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, bisa dilihat ada di bagian pembahasan sifat distributif. Oke, langsung masuk saja kita kepada pembuktian. Nah, yang bagian A adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, untuk bilangan A, B, dan C-nya di situ sudah kita masukkan, di mana nilai A-nya itu adalah 1, nilai B-nya adalah 5, dan nilai C-nya adalah 4. Sehingga untuk sifat yang pertama, jadi 1 dikali dalam kurung 5 ditambah 4 sama dengan hasilnya menjadi 5 ditambah 4, kita jumlahkan terlebih dahulu karena di dalam kurung, sehingga hasilnya 1 dikali 9 sama dengan 9. Nah, kita buktikan dengan yang selanjutnya apakah sama. Nah, untuk 1 dikali 5 dalam kurung ditambah dalam kurung 1 dikali 4. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga 5 ditambah 4 hasilnya sama dengan 9. Sehingga bisa kita buktikan bahwa keduanya sama. Selanjutnya adalah pembuktian untuk sifat yang B, yaitu distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, nilai A, B, dan C-nya masih yang sama, yaitu dimana A nilainya 1, B nilainya 5, dan C nilainya 4. Nah, untuk sifat distributif
perkalian terhadap pengurangan, di mana 1 dikali dalam kurung 5 dikurang 4. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, pembuktian sifat yang selanjutnya yaitu di mana dalam kurung 1 dikali 5 dikurang dalam kurung 1 dikali 4. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga 5 dikurang 4. Jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1. Begitu. Nah, setelah membahas tentang sifat operasi perkalian bilangan bulat, nah kali ini ada pembuktian untuk perkalian dua bilangan bulat tak nol, artinya tidak nol, di mana nanti ada bilangan positif dan negatif begitu. Nah, di mana ada bilangan pertama, bilangan kedua, dan hasil. Nah, untuk bilangan positif, jika dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya yaitu positif. Nah, jika bilangan positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Kemudian, jika bilangannya itu adalah negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya negatif gitu. Nah, untuk yang terakhir, jika bilangan tersebut nilainya negatif kemudian dikalikan dengan bilangan negatif, nah maka hasilnya akan menjadi bilangan positif begitu. Oke, setelah tadi kita membahas tentang operasi perkalian beserta sifatnya, kemudian juga tentang pembuktian perkalian dua bilangan bulat tak nol. Nah, kali ini kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu B, pembagian bilangan bulat. Nah, jika pada operasi perkalian ada hubungan erat terhadap penjumlahan, maka operasi pembagian terdapat hubungan pula dengan operasi pengurangan begitu. Nah, perhatikan, 15 dibagi 3 merupakan pengurangan 3 berkali-kali dari 15. Sehingga 15 dikurang 3 sama dengan 12, 12 dikurang 3 sama dengan 9, 9 dikurang 3 sama dengan 6, 6 dikurang 3 sama dengan 3, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, pengurangan 3 dari 15 ada sebanyak 5 kali, maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, dengan melihat hal itu tadi, maka pembagian dapat dikatakan sebagai lawan dari perkalian. Nah, masalah tersebut dapat ditulis 3 dikali tanda tanya sama dengan 15, di mana tanda tanyanya adalah 15 dibagi 3 begitu. Sebagai catatan, perhatikan yang ada di bawah di kotak kuning. Misalkan A dan B bilangan cacah dengan B tidak sama dengan 0. Nah, maka bilangan A dibagi B mempunyai hasil C. Ditulis A dibagi B sama dengan C. Nah, hanya jika B dikali C sama dengan A, sehingga bentuk A dibagi B juga dapat ditulis sebagai A per B begitu. Artinya A dibagi B begitu. Oke, nah setelah membahas tadi tentang pembagian bilangan bulat, nah kali ini ada jenis bentuk pembagian untuk bilangan bulat. Nah, yang pertama ada pembagian biasa, di mana pembagian biasa ini adalah bentuk soal pembagian yang biasa kalian temui, di mana ada soal bisa mendapat jawaban secara langsung. Contoh 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2. Nah, itu adalah pembagian biasa. Nah, selanjutnya ada pembagian dengan 0. Nah, pembagian dengan 0 ini ada yang perlu diperhatikan dengan baik. Nah, untuk bilangan 0 yang menjadi pembagi, artinya misalnya 1 dibagi 0. Nah, kalau 1 dibagi 0, jawabannya adalah tidak terdefinisi. Karena yang membagikannya 0, artinya tidak ada yang membagikan. Siapa yang membagikannya? Nah, jika 0 dibagi 3, 0 dibagi 3 yang dibagi adalah 0, maka hasilnya sama dengan 0. Begitu. Kemudian bagian terakhir dari jenis bentuk pembagian adalah pembagian bersisa. Nah, contoh perhatikan 15 dibagi 3. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita cari hasil perkalian 3 yang mendekati 15.
dan tidak boleh lewat dari 15. Nah, perkalian 3 yang mendekati 15 adalah perkalian 3 kali 4, di mana hasilnya 12. Nah, maka untuk perkalian bersisa di sini 15 dibagi 3 itu sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, 12 untuk menjadi 15 ada kurang 3, artinya sisa 3. Maka ditulis 15 dibagi 3 itu sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3, di mana 3 sebagai sisa begitu. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tonton terus video-video pembelajaran kita agar nantinya pengetahuan wawasan kita menjadi semakin bertambah dan semakin luas. Tetap semangat, terus berkarya.